perkenalannya. Nah, Bapak Ibu hadir 3 orang ya. Nah, sebelum kita melaksanakan aktivitas apapun, kita tetap harus memperhatikan atau mengamalkan keselamatan dan kesehatan kerja ya. Apabila sedang sakit saluran pernapasan, tolong bisa menggunakan masker ya, karena itu akan memudahkan penyebaran kalau tidak menggunakan masker. Nah, ini salah satu implementasi K3 dalam training pun wajib ya, tidak hanya di pekerjaan-pekerjaan lain. Yang kedua, nanti kalau kita lelah ya kita istirahat ya, karena akan ada risiko baik lelah duduk atau nanti lelah mata. Ya nanti tolong diingatkan kalau lelah mata kita harus istirahat. Jangan lupa juga training ini juga menggunakan alat energi listrik. Nah, itu ada bahaya. Nah, ini implementasi awal sebagai ahli K3 umum nanti harus seperti ini ya. Jadi sebagai ahli K3 umum setiap hari itu wajib memberikan komunikasi atau memberikan safety briefing. Nah, komunikasi wajib seperti ini ya. Kita sendiri pasti setiap hari telah berdoa. Nah, hanya tadi memang lupa ya. Harusnya kita, tapi sudah dengan doa masing-masing ya, begitu ya. Pastinya agar kita sehat dan selamat gitu. Nah, ini perkenalan bagi Bapak Ibu sekalian. Di sini ada Pak Ardian Lubis, Bu Natalia Purba, kemudian ada Pak Romi ya. Pak Natalia, Bu Natalia dan Pak Romi ini satu perusahaan ya. Saya yayasan apa? Boleh salah satu deh diperkenalkan. Iya Pak, kita satu yayasan. Perkenalkan saya Natalia Purba dan ini rekan kerja saya Pak Januar Robi. Kita dari Yayasan Alam Sehat Lestari Pak, domisilinya di Kalimantan Barat. Alam Lestari ini ininya apa? Bidang ininya. Kita Yayasan Sosial Pak, bergerak di bidang program kesehatan dan lingkungan. Yayasan Alam Lestari ya. Yayasan Alam Sehat Lestari. Kalau Oh, Alam Yayasan Asri Sehat. Pak, Oh, Alam Sehat Lestari. Makanya tadi Salam Lestari Pak. iya iya, bagus bagus bagus. Oke. Kalau tidak salah kemarin sempat ikut training ya. Benar Pak, jadi sebelumnya itu yang mengikuti training itu ada 2 orang peserta itu Pak dari Divisi Kehutanan terkait K3 Kehutanan Pak, Forestry. Oh, programnya ada yang ke lapangan kehutanan begitu. Benar Pak, jadi kita program besarnya itu ada 2, kesehatan dan lingkungan. Kalau kesehatan kita punya klinik di sini Pak, klinik D Pratama. Kalau untuk lingkungannya kita ada konservasi Pak, untuk reboisasi dan program lainnya. Luar biasa, hebat, 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 hebat. Berarti ini isinya ada beberapa dokter dong, Bu? Atau Ibu dokter, atau Bapak Benar salah Pak. satu dokter? Saat ini kita ada 3 orang dokter umum, 1 orang dokter gigi. Ibu dokter. Oh bukan Pak, saya kepala operasional Pak, yang ngurusin operasional. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih banyak atas kepercayaannya. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang sudah disampaikan di hari ini besok dan juga kemarin tentang K3 Kehutanan bisa diimplementasikan. Berarti Ibu Natalia sama Pak Romi ini belum, yang kemarin belum ikut ya? Belum sama sekali Pak. Nah kalau untuk Pak Januari Romi ini Pak sebagai penanggung jawab untuk konstruksi dan building maintenance. Oh, baik, baik, baik. Terima kasih banyak atas perkenalan. Mudah-mudahan nanti menjadi bekal ya untuk implementasi. Berikutnya Pak Ardian Lubis. Nah, Pak Ardian Lubis saya nggak tahu apakah pernah ketemu saya atau tidak. Selamat pagi Pak Thomas. Ya, pagi-pagi. Saya Ardian Sedipa Lubis dari PT Anugrah Sibolga Lestari, Sumatera Ya, Utara. ya. Bapak saat ini di pabriknya, mengelola Ya, di pabriknya. ya, saat ini lagi di pabriknya, di kantor. Nggak, maksudnya kesehariannya mengelola pabrik kan? Betul betul sekali Pak Thomas. Karena saya 2 tahun lalu itu kurang lebih setiap bulan ke sana. Mungkin nggak tahu Pak Ardian Mas Busar di sana atau belum ya? Belum, belum. Oh, iya, 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 iya. Ya, Bapak pabrik apa? Karet ya, dan juga Ah, ada betul. ke karetnya. Oke, terima kasih.
Pernah ikut pelatihan tentang K3 belum, Pak? Hmm, Kemarin pernah bulan 10. Itu dari mana, Pak? Boleh tahu tentang apa? Kebakaran level D. Oh, sebelumnya berarti pernah bekerja di pabrik juga ya? Hmm, Belum, baru baru ini. Oh, baru ini. Hmm. Oke ya, oke lah, terima kasih. Nah, jadi terima kasih untuk perkenalannya. Nanti by proses mungkin bisa lebih perdalam lagi. Nah, mudah-mudahan dengan mengikuti ini kembali lagi untuk kepentingan masing-masing tentunya ada kaitannya ya dalam implementasi ya, terutama dalam implementasi. Nah, ini motivasi ikut pelatihan saya kira mudah-mudahan nanti bisa dipenuhi dengan ikut pelatihan ini. Nah, nanti secara metodologi saya akan coba presentasi tidak lama-lama ya. Mudah-mudahan maksimal 30 menit lah, walaupun di sini tulis 20 menit karena mungkin bosan juga ya. Nanti diskusi, kemudian juga bisa tanya jawab, kemudian nanti juga silahkan bertanya, kemudian bisa berbagi pengalaman. Nah, kemudian juga wajib nanti ada belajar mandiri ya. Karena pelatihan seperti ini pertama adalah pelatihan orang dewasa, kedua pelatihan ini adalah orang-orang yang pernah juga ikut pelatihan ya. Berikutnya adalah karena ini online, pasti bosen melihat dan mendengarkan terus, itu normal ya. Bosen tuh normal begitu. Kemudian pegel juga leher ya melihat komputer atau laptop. Nah, itu juga menjadi pertimbangan ya. Tapi mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat ya dari sisi penyampaian. Ini dari sisi metode mudah-mudahan disepakati ya. Ya paling tidak siang nanti lebih banyak harusnya melakukan praktek workshop ya. Nah, ini katanya senyum. Ayo kita senyum dulu. Ah, senyum sudah senyum tadi sudah ya. Sudah senyum ya. Lihat kiri kanannya senyum katanya begitu. Ya ini bagian dari untuk mencairkan suasana tapi kelihatannya peserta juga sudah inilah sudah nyaman. Sisi waktu kita juga satu waktu ya, waktu Indonesia Barat. Eh, iya Indonesia Barat ya. Bu Natali. Iya benar Pak. Ya, Waktu Indonesia Indonesia Barat. Barat, kita masih di Barat Pak. Kalimantan Tengah ya, Kasongan. Kalimantan Barat Pak, Kalimantan Barat. Di Sampitnya apa di kemananya nih? Di Kalimantan Barat kita di Sorry, Kabupaten Kalimantan Kayong Barat. Utara Pak. Kalimantan Kabupaten Kayong Barat. Utara Pak. Iya ya, Kalimantan Barat tadi saya Kalimantan. Kayak utara tuh berarti itu ya apa namanya lewat lewat Pontianak Pak. ya Pontianak. Pontianak terus ke Sanggau ya. Pak Romi, nggak sampai ya Pak Romi. Oh nggak sampai ya di sebelah sini aja ya di apa nih pertigaan yang mau ke apa ini saya jadi lupa tempat ya Barabai Barabai belum ya belum ya Pak oke Romi lah masih mute. Pak Romi masih mute. ya tidak apa-apa. Nah ini saya tata tertib saya kira clear ya jadi intinya ya kita sama-sama orang dewasa silakan mengikuti seoptimal mungkin. Nah, ini tata tertib saya kira clear ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengikuti seoptimal mungkin. Saya juga bisa menyampaikan seoptimal mungkin. Begitu. Nah, ini tentang jadwal tadi sudah disampaikan oleh Bu Mela ya atau Mbak Mela. Ya intinya maksimal pukul 16 ya. Mudah-mudahan kalaupun ada tambahan di atas pukul 16 itu kan ada WA group ya. Nanti kita bisa sama-sama diskusi di WA group begitu. Ya, kemudian nanti istirahatnya disesuaikan ya mudah-mudahan kita bisa mulai pukul 13 saja ya. Cukuplah untuk istirahatnya bagi yang makan kan makan setengah jam cukup ya bagi yang nanti ibadah sholat cukup 30 menit kan. Nanti kalau mau tadarus cukup juga 30 menit kan jadi 1 jam pas tuh begitu ya. Gitu. Karena kalau kata Mbak Mela nanti kelebihan tidur malah. Saya kira itu ya. Nanti break pun kalau nanti ngikuti waktu asar paling ya begitu. Untuk yang melaksanakan ibadah sholat asar begitu ya. Kira-kira secara waktu, tapi intinya adalah fleksibel. Nah, pelatihan ya diharap sebenarnya untuk Bapak Ibu agar bisa memahami tentang K3 ya. Jadi tujuannya agar Bapak Ibu bisa menerapkan K3 sebenarnya ya tujuannya.
Jadi nanti di akhir Bapak Ibu harus bisa implementasi K3. Jadi tujuannya adalah agar bisa merencanakan dan menyiapkan penerapan K3. Ini kok hilang ya? Tadi sudah diedit ya. Kemudian membuat rencana K3 ya, melaksanakan proses implementasi K3. Nah, yang terakhir ini terkait dengan ujian, tentu harus melakukan penyusunan dokumen unit kompetensi ya, gitu. Jadi ini nanti harus ada dokumen-dokumen yang disiapkan ya. Jadi nanti dokumen apa saja yang disiapkan nanti saya coba jelaskan ya. Tapi intinya sih harusnya yang poin 1, 2, 3 dalam implementasi di lapangannya ya. Jadi implementasi di lapangannya harusnya bisa mengimplementasikan terkait dengan implementasi K3. Ya, untuk jadi ahli K3 itu disebut ahli K3 depannya susah juga ya. Ahli katanya begitu ya. Jadi dengan 2 hari pelatihan dan 1 hari ujian bisa disebut ahli ya. Begitu. Tapi dalam prakteknya harusnya nanti harus lebih banyak pengalaman nanti yang dipakai begitu ya. Jadi intinya merencanakan dan menyiapkan penerapan K3 ya, gitu. Oh, ini masih ada kata ini ya. Jadi intinya kompeten. Kompeten itu sebenarnya pengetahuan dan keterampilan, ya, serta perilaku. Nah, jadi setelah pelatihan ini harusnya nambah pengetahuan, nambah keterampilan, memperbaiki perilaku. Nah, ini jadi diharapkan nanti setelah training ini Bapak betul-betul implementasi. Karena ini ada sertifikasi profesi. Nah, hanya saya nggak tahu sehari-hari tadi sudah disebutkan ya, Ibu sebagai operasional, Pak Romi untuk di konstruksi, nah Pak Ardian Lubis di pabrik, ya saya nggak tahu apa Pak Ardian Lubis murni K3 atau double job. Nah ini ketika double job, ya itu di mana-mana boleh double job nggak ada masalah ya. Tapi tentu nanti job pekerjaan sebagai ahli K3 umumnya itu harus terjadi, harus ada gitu di lapangannya. Ya seperti saya sebagai ahli K3 umum memang banyak melakukan sosialisasi gitu. Nah ini ya setelah pelatihan kompeten menyiapkan penerapan K3, membuat rencana K3, melaksanakan proses penerapan K3 dan nanti melakukan penyusunan dokumen unit kompetensi. Nah ini untuk ujian. Ujiannya kalau nggak salah saya Selasa, Rabu, Kamis ya, kalau tidak salah. Nah berarti nanti hari Rabu itu penyiapan dokumen yang belum selesai selama 2 hari ini. Jadi harapannya 2 hari ini dokumen bisa bisa kita siapkan, tapi masih ada waktu hari Rabu begitu. Oleh karena itu sebaiknya Bapak Ibu seminggu ini dialokasikan untuk ini, ya, dialokasikan untuk ini. Begitu. Karena banyak nanti bahan-bahan yang harus dibaca. Ya, jadi sebenarnya tadi dari jam 9 sampai jam 16 itu formalitas di dalam kelas ya, formalitas di dalam online. Di luar itu, Bapak Ibu harus melakukan aktivitas pembelajaran mandiri. Gitu ya. Tadi kan di depan ada metode pembelajaran mandiri ya. Jadi saya reminder, nah ini belajar mandiri juga harus dilakukan ya. Itu. Tugas saya reminder Bapak Ibu nanti melakukan belajar mandiri ya. Karena ini adalah pembelajaran orang dewasa ya, jangan seperti SD, SMP, SMA atau kuliah ya, menunggu arahan terus. Enggak ya. Saya yakin enggak lah Bapak Ibu sekalian ya. Saya kira itu dari sisi tujuan ya. Nah, tentunya sebenarnya tujuan K3 ini sesuatu yang sangat relevan dengan kehidupan pribadi masing-masing dan juga kehidupan kelompok atau organisasi atau perusahaan nanti akan masuk ke sana ya. Berita saya nggak perlu berikan ya. Nah ini nanti kaitannya ini mungkin BNSP, profesi, LSP dan LPK. Nah di sini BNSP itu adalah yang menyusun standar ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nanti silakan dilihat di website ya. Zaman sekarang sebenarnya apa sih yang nggak bisa kita baca? Semua ada ya, bisa dibaca. Training ini dominannya adalah memberi motivasi dan semangat seharusnya seperti itu ya. Bapak Ibu ketika berprofesi sebagai ahli K3 ya, ini umum sebutnya. Kenapa umum? Karena tidak spesifik menyangkut satu bidang. Nah, ketika sudah masuk sebagai ahli K3, ini profesi yang sangat mulia sebenarnya ya. Secara ilmu ada ilmu kesehatan itu jadinya dokter
Jadi dokter biasa begitu. Kuliahnya di fakultas kedokteran. Harusnya fakultas kesehatan ya, bukan fakultas kedokteran kalau menurut saya. Dokter itu profesinya, ilmunya kesehatan. Nah, itu kan sama kuliah di fakultas ekonomi. Ilmunya ekonomi, profesinya bisa akuntan, ya kan? Nah, itu. Jadi nggak tahu tuh nama-nama itu. Berikutnya ada fakultas kesehatan dan keselamatan kerja. Ada fakultas kesehatan masyarakat, maaf. Ya, Kesmas. Nah, nggak tahu karena ada Kesmas jadi itu kedokteran kali ya, Kesmas gitu. Nah, Kesmas ini profesinya nanti ahli K3. Nah, itu ya. Itu ada banyak fakultas di mana-mana. Nah, BNSP ini lembaga yang menyusun standar standar dan menyusun sertifikasi profesi. Nah, SP-nya sertifikasi profesi. Profesi itu apa? Sesuatu yang dikerjakan sehari-hari. Nah, harusnya nanti Bapak Ibu itu sekarang itu sehari-hari mengerjakan ahli K3 umum. Harusnya. Tapi Bapak Ibu double job, nggak apa-apa. Dalam 8 jam kerja, dalam 8 jam kerja, paling tidak, paling sedikit 15 menit berprofesi sebagai ahli K3 umum. Ngapain 15 menit? Singkat banget ya. Satu, melakukan proses komunikasi atau melakukan proses briefing atau melakukan proses penyadaran. Ahli K3 umum itu preventif. Nah, preventif mencegah ya. Kalau kuratif atau pengobatan itu dokter. Nah, itu dokter. Jadi kita tuh bukan mengobati, Pak, tapi mencegah. Nah, profesi ahli K3 umum itu standarnya dari BNSP, sertifikasinya dari LSP, nah pemahamannya LPK-nya atau lembaga pelatihan kerjanya oleh salah satunya oleh MK Academy. Nah, kira-kira begitu gambaran kaitannya ya. Begitu. Profesi-profesi itu kenapa harus disertifikasi agar diakui? Ya, sama seperti kita sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, ngapain kuliah biar dapat ijazah katanya begitu. Ya itu alasan karena diakuinya. Tapi sebenarnya untuk apa? Agar kita dapat ilmu dan bisa mengimplementasikan. Itu ya dulu kakek nenek moyang kita tidak sekolah, tidak kuliah, tapi punya ilmu karena dia belajar otodidak dan implementasi. Nah, jadi itu profesi ini kaitannya adalah untuk ada jaminan bahwa Bapak Ibu layak, layak. Nah, jadi nanti pas ujian apa lolos tidak lolos ya tergantung Bapak Ibu. Ya layak atau tidak layak kan begitu. Ya harusnya sih layak ya, harusnya sih layak. Begitu. Karena seharusnya ini sesuatu yang sudah diimplementasikan. Gitu. Nah ini dasar hukum BNSP. Nah, nanti untuk materi-materi saya akan bagikan di WA Group. Mungkin ada materi-materi yang saya bagi di depan, ada yang bagi di belakang. Ya, sementara ini saya belum bagikan dulu ya. Nanti setelah ini selesai langsung saya bagi, langsung saya bagikan. Gitu. BNSP ini punya aturan-aturannya. Saya kira ini nanti tinggal dibaca saja ya. Begitu. Berikutnya untuk profesi ahli K3 umum sendiri minimal ada 2 acuan. Satu Kepmenaker 38 2019, kemudian Undang-Undang 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja. Begitu. Undang-undang ini sudah cukup lama ya, tapi masih sangat relevan. Nah, apa tujuan dari SKKN 3? Menerapkan. Nah, ini menerapkan. Ya, jadi nanti apa yang ada di SKKN itu diterapkan. Nanti saya akan bagikan SKKN ini ada 60 halaman wajib dibaca. Sudah mulai kelihatan apa namanya apa-apa yang mesti dibaca sekian halaman begitu ya. Ya makanya dalam 4 hari ini sekarang kan atur waktu 6 jam atau ya sekitar 6 jam dengan saya begitu ya. Nanti hari Rabu, nah hari Rabu kalau ada pekerjaan kalau bisa ya konsen dulu di sini lah gitu ya agar untuk ujiannya tidak grogi amat. Nah, selain nanti ujian secara teknis nanti ada administrasi ya. Mudah-mudahan sudah diinformasikan di grup hal-hal apa yang harus dikumpulkan. Nah, nanti akan diberikan penjelasan sama Mbak Mela atau sama tim yang lain. Nah, ini. Jadi intinya menerapkan K3 untuk apa? Melindungi. Nah, jadi K3 itu untuk melindungi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada ilmu keuangan, melindungi uang kan gitu ya. Nah, ini apa yang dilindungi? Lindungi tenaga kerja orang lain dan sumber produksi. Sesuai dengan Undang-Undang 1 tahun 70. Nanti undang-undang saya sekilas akan saya jelaskan ya. Nanti saya sekilas akan saya jelaskan. Gitu. Nah, ini adalah acuan yang nanti Bapak Ibu harus baca
ya, nanti saya kasihkan. Nah, sekarang bagaimana apa yang akan saya jelaskan? Yang akan saya jelaskan adalah ini, ya, tentang ahli K3 umum BNSP. Pertama tentang pengertian K3 dulu, ya. Nah, pengertian K3 ini agar Bapak Ibu nanti bisa memahami sebenarnya seperti apa sih K3 itu. Tadi sudah saya kasih kurang lebihnya bahwa K3 itu bukan mengobati, balik lagi. K3 itu mencegah. Kalau mengobati itu dokter. Nah, itu bedanya. Ya, itu bedanya. Jadi kalau dibilang nanti tenang aja ada dokter, nggak bisa begitu. Tenang aja ada asuransi, nggak bisa begitu. Tenang aja ada poliklinik, nggak usah begitu. Ya, itu beda. Ya, itu beda. Begitu. Nah, nanti sampai kepada pengertian. Maaf ini kok saya sampaikan pengertian. Ini lingkup kurang lebih lingkup bahasa. Kemudian nanti masuk ke 13 unit kompetensi yang harus Bapak Ibu kuasai. Kompetensi itu, kompeten itu balik lagi saya ingatkan, satu pengetahuan itu kompeten. Artinya punya pengetahuan. Tidak tahu jadi tahu. Kedua terampil artinya bisa menjalankan. Nah, nanti Bapak Ibu pengetahuannya punya dan bisa menjalankan. Yang ketiga, kompeten itu punya perilaku yang sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang harus dia lakukan. Ya, tentu terakhir kompeten itu memiliki pengalaman yang sesuai dengan bidangnya. Nah, Bapak Ibu harusnya punya pengalaman di bidang K3. Begitu ya. Harusnya punya pengalaman di bidang K3. Begitu. Nah, nanti habis itu penyiapan dokumen, UK itu kompetensi. Nah, nanti ada praktek penyusunan dokumen sebagai bukti kompetensi. Ini bagi unjuk kompetensi. Unjuk itu berarti performan atau katakanlah ya memperlihatkan. Nah, nanti Bapak Ibu harus memperlihatkan mampu menyusun dokumen-dokumen setiap unit kompetensi itu. Jadi nanti banyak yang mesti diisi, banyak mesti dibuat. Begitu. Ya. Nah, itu nanti apa yang dibuat nanti sama-sama kita lihat. Nah, terakhir nanti sertifikasi profesi. Nah, ini akan dilaksanakan hari Kamis ya. Bagaimana kalau tidak lulus? Ya, kalau tidak lulus biasanya ada ujian susulan. Nah, itu ya, ujian susulan. Memang sih pasti sampai lulus jatuhnya begitu ya. Tapi kan ya tidak sekedar lulus ya, harusnya menunjukkan memang mampu ya, kompeten begitu. Ya, memang mampu kompeten. Nah, apa itu ahli K3 umum? Apa itu kompetensinya? Apa bukti pelaksanaan tenaga ahli K3 umum? Nanti ini yang menjadi bagian yang diinikan. Nah, siapa ahli K3 itu? Nah, sekarang Bapak Ibu akan menjadi ahli K3. Ngeri juga ya kalimatnya ahli di depannya begitu ya. Kenapa nggak disebut tenaga K3 gitu ya? Atau profesi K3 gitu ya. Tapi ya begitulah undang-undang menyebut ya atau peraturan. Keahlian khusus ya di luar Departemen Tenaga Kerja. Nah, itu. Jadi dia keahlian khusus khususnya di bidang K3 sebenarnya ya. Untuk mengawasi ditaatinya undang-undang keselamatan kerja. Nah, berarti kalau dari sini pertama keahliannya khusus tentang K3-nya, kedua mengawasi. Nah, jadi kerjaannya adalah salah satunya adalah mengawasi. Itu adalah ahli K3. Nah, Bapak Ibu seperti polisi sebenarnya ahli K3 itu, Bu. Ya, namanya polisi itu kan sebenarnya pertama mengatur gitu ya. Gitu. Kedua mengingatkan, kan begitu. Ya, ketiga menegur. Nah, kan itu. Ya, keempat melaporkan kan begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti harus bisa mengingatkan teman-temannya yang di tempat kerja. Ini di tempat kerja. Apa tuh tempat kerja? Ya tempat kita bekerja. Bisa kantor, bisa pabrik, bisa lapangan, bisa perjalanan. Nah, kita harus mengingatkan. Kedua, menegur. Begitu kan? Itu. Kemudian melaporkan. Kira-kira begitulah pekerjaannya. Ya, pekerjaannya. Ya, seperti itu. Ya, kalau menghukum nanti tidak otomatis ya. Yang menghukum adalah atasannya. Ya, misalnya ada operator tidak menggunakan baju. Ah, simpel aja. Kenapa harus menggunakan baju? Karena baju itu melindungi. Sementara K3 adalah melindungi kan begitu ya. Sekarang kalau nggak pakai baju,
pelindungnya apa dong? Kulit. Ya nggak juga ya gitu ya. Itu paling simpel. Ketika tidak menggunakan sepatu yang melindungi kaki, nah itu tugas ahli K3 itu adalah menegur, ya mengingatkan gitu ya bahasanya. Gitu. Ya memang berat. Nanti di lapangannya pasti berat. Ya. Itu. K3 itu karena mencegah. Orang biasanya bilang nggak apa-apa Pak. Saya udah kerja 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, saya nggak pernah sakit katanya begitu. Atau saya nggak pernah celaka. Iya memang bagus itu. Nah, justru K3 itu mencegah. Jangan-jangan di tahun ke-6, ke-7, ke-8 terjadi. Nah itu. Nah itu. Jadi K3 itu seperti ini, seperti Bapak Ibu menyuruh orang bawa payung padahal belum hujan. Susah kan ya? Pak Ardian bilang ke temannya, bawa payung. Kenapa? Ini ada gejala akan hujan. Nah, ada gejala akan hujan. Ya kan? Ada risiko akan hujan. Jawabnya apa? Ah, nggak ada, nggak hujan. Nah, itu tantangannya nanti. Padahal kita tugasnya meminta dia bawa payung. Jadi nanti intinya mencegah dan mencegah itu berdasarkan tadi gejala. Gejala itu berdasarkan risiko dan bahaya. Bapak Ibu naik motor pakai helm. Ngapain pakai helm? Ada bahaya jatuh, ada risiko kepala pecah. Kan begitu. Ah enggak, saya udah biasa, saya udah 5 tahun naik motor di Sibolga, nggak pernah pakai helm gitu ke Pardian Lubis ya. Itu di Sibolga tuh nggak ada yang pakai helm naik motor, saya cuma saya sendiri waktu itu. Nah itulah ya mengawasi. Karena K3 itu mencegah nanti kita sampai ya. Secara agama Islam K3 itu adalah ibadah lah gitu. Nah nanti sertifikasi itu dikeluarkan oleh BNSP Bapak Ibu sekalian. Jadi yang mengeluarkan BNSP, kami yang memberikan. Jadi kami seperti bimbel gitu. Bapak Ibu mau ujian bimbel ke kami, ke LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Nanti yang mensertifikasinya lembaga sertifikasi profesi, orang lain lagi bukan saya. Jadi biar tidak jeruk makan jeruk lah gitu istilahnya ya. Saya sebagai trainer nanti yang menilai asesor. Nanti ada teman saya gitu. Ya, itu sertifikasi ya diberikan oleh BNSP. Setelah dinyatakan kompeten, setelah melakukan rangkaian proses pembinaan. Nah, ini jatuhnya pembinaan selama 2 hari ini. Ya, training ini bagian dari pembinaan. Gitu. Training ini bagian dari pembinaan. Gitu. Nah, nanti ada sertifikat ahli K3 umum dan ada kartu kompetensi biasa. Nanti dibagi ada dapat bukti. Kalau kita kasih sekolah ada ijazah begitu kan ya. Nah, nanti ini ada sertifikat dan ada kartu kompetensi, ya. Nah, ini yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan nanti lembaga sertifikasi profesi, ya. Yang mengeluarkan nanti lembaga sertifikasi profesi. Gitu. Nah, ini syarat administrasi. Saya kira ini sudah disampaikan di depan oleh kemarin Mas Ratib ya. Nanti Mbak Mela juga akan menagih. Nanti akan dibuatkan Google Drive untuk memasuk-masukkan data ini. Mudah-mudahan sudah diatur ya. Saya kira ini clear ya. Nanti yang nomor 6, nah sertifikat pelatihan K3. Nah, ini nanti hari ini dan besok kita akan berikan sertifikatnya besok berarti ya. Kayak gitu. Ya kalau Bapak Ibu sudah punya yang lain silahkan. Ya, saya kira ini administrasi, ijazah, KTP, pas foto, background merah kalau tidak salah, suatu keterangan kerja, daftar riwayat hidup. Nah, nanti buat saja. Ini tolong dilengkapi ya sebagai persyaratan administrasi. Sampai sini clear ya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau bertanya langsung boleh bisa lewat suara di sini atau mau di WA grup juga silahkan karena saya juga ada di grup situ ya. Tidak harus menunggu waktu kapan harus bertanya, bebas ya. Bertanya bisa mulai sekarang atau mulai kapan saja begitu. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Ya, Pak, dari saya, Pak. Ya, ya silakan. Pak, ini kan baru kali pertama untuk kita mengikuti training K3 ya, Pak.
Tadi di awal-awal tadi ada tujuan utama dari SKKNI K3. Ya, Kalau boleh tahu Pak, SKKNI itu kepanjangannya apa ya Pak? ya. Jadi SKKN itu adalah standar kualifikasi kompetensi nasional. Ya, ini saya langsung nanti Bapak Ibu bisa lihat ada websitenya nih. Nah, ini kalau zaman sekarang apa yang tidak bisa dilihat kan gitu ya. Nah, itu adalah SKKNI apa tuh pengertiannya nanti ada di sini. Saya biar nggak bosen adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi kita ini bekerja itu ada standarnya, ada acuannya kan begitu. Ya. Nah, ini karena ini profesi. Nah, untuk profesi ahli K3 umum apa standarnya? Kan begitu ya. Itu simpelnya. Ini banyak semuanya per profesi, banyak banget. Yang kita sekarang satu profesi aja ahli K3 umum saja. Ada profesi ahli lingkungan, ada profesi pengendali dokumen ada, arsiparis gitu ya. Ada profesi pengawas limbah ada profesi supervisor HRD ada profesi laboratorium laborat ada. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, ini nomor-nomor KKNI-nya dan nanti ada sektornya. Nah, ini sektornya. Ya, ini ada sektor-sektornya di sini ya. Kemudian di sini ada golongannya, pertanian sebagainya, ada instansi pembinanya ya. Silakan bisa langsung dibuka di HP atau di laptop ya. Nah, ini adalah ini kayak ini ada profesi SKKN ini air minum. Nah, berarti yang profesi di bidang air minum. Ada ini arsitektur landscape, berarti yang profesi di arsitektur landscape. Begitu banyak banget profesinya. Jadi SKKN ini adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi ini standar untuk kita bekerja. Itu dari sisi pengertian. Nanti silakan bisa dicek di sini lebih lanjut. Gitu. Nah, khusus untuk K3, nah sekarang profesi kita itu K3. Profesi kita itu ahli K3 gitu. Jadi profesi itu apa? Profesi itu kan sesuatu yang kita kerjakan, itu profesi kan. Profesi Anda apa? Dokter kan gitu ya. Profesi Anda apa? Supir kan gitu. Profesi Anda apa? Manajer operasional, itu kan profesi ya. Profesi Anda apa? Nah, sekarang Bapak Ibu sedang mendeklarkan diri sebagai profesi di bidang K3. Bisa saja levelnya staf K3 kan gitu ya. Supervisor K3, manajer K3, operator K3. Nah, itu kira-kira. Nah, sekarang Bapak Ibu profesinya adalah sebagai ahli K3. Jadi di sini sebenarnya ada namanya nanti peta profesi. Nah, ini kan ini nama jabatan nih. Nah, ini macam-macam nih. Nih ya. Ahli asuransi, analisis kredit, bendahara bank. Nah, ini standar-standarnya direktur, head teller, teller ya. Jadi di sini ada namanya peta profesi Bapak Ibu sekalian. Ya. Nanti tinggal kita cek ada namanya peta profesi ya. Nah, itu memang tidak semua profesi sudah distandarkan ya, macam sudah ada yang belum begitu ya. Peta profesi yang ada di peta kerja ini, maaf ya kalau ke sini. Saya balik lagi aja dulu ke sini. Nah, inilah paling tidak nanti seperti ini ya. Itu dulu. Nah, di dalam SKKN itu ada namanya unit kompetensi. Nah, unit kompetensi itu adalah yang wajib dikuasai. Nah, nanti kita akan masuk ke peta ke kompetensi begitu. Nah, jadi sebelum masuk ke situ ada namanya sebentar peta mana ya peta profesi nanti peta kompetensi maaf ya. Ntar sebentar saya cek dulu. Nah, mungkin saya langsung ke ini saja dulu ke apa ke standarnya ke standar ke SKKNI-nya nih. Ini saya bagikan SKKNI-nya. Nah, ini SKKNI-nya Bapak Ibu 38/2019 penetapan standar kompetensi kategori aktivitas profesional. Nah, ini profesional ya. Pada jabatan kerja K3. Nah, ini jabatan K3.
ya, pada jabatan K3. Nah, inilah yang menjadi acuan Bapak Ibu bekerja. Jadi kalau bekerja itu ada acuannya. Nah, sekarang acuannya adalah ini SKKN ini, ya. Acuannya ini SKKN ini. Dan ini ada 60 halaman, ya. Ini bisa dimulai dibaca. Nah, ini saya share di WA group, ya. Silahkan mulai dibaca gitu. Itu dari sisi Pak acuan, ya. Acuan ahli K3 umum BNSP. Yang tadi sudah saya jelaskan di depan, ya. Dijelaskan di depan. Nah, ini ya, acuan ahli K3 umum, ya. Itu. Nanti ada Undang-Undang 170 juga nanti akan saya berikan, ya, untuk menjadi bahan bacaan dan menjadi bahan nanti mempraktekkan. Sekarang saya bagikan dulu modul yang ini, ya, untuk Bapak-Bapak Ibu baca sebentar. Saya close dulu sambil Bapak-Bapak coba membaca ini sebagai awalan, ya, sebagai awalan. Saya kasih waktu kalau mau bertanya silahkan, ya. Karena tadi saya coba seefektif mungkin, kurang lebih ini sudah 20 menit, ya. Saya kasih waktu kurang lebih 5 sampai 10 menit untuk membaca modul dan siapa tuh ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi break 5 menit, minimal baca sekilas sebelum saya masuk ke modul yang berikutnya. Jadi nanti polanya begini, saya sampaikan, kemudian Bapak Ibu membaca modul sekilas begitu, ya. Kemudian nanti masuk ke modul yang berikutnya. Memang agak kayak cepet, ya, tapi ya sekali lagi ini pembelajaran orang dewasa. Ya, silakan sambil dilihat-lihat selama kurang lebih 5 menit. Ada yang mau ditanyakan, silakan aja langsung boleh di. Lagi. Silakan kalau mau ditanyakan. Nah, ini tadi di slide yang halaman berapa itu tadi keterkaitan BNSP profesi sertifikasi profesi. Nah, ini kan BNSP ya Pak, selaku yang akan menerbitkan untuk ahli K3-nya, untuk sertifikasinya. Yang jadi pertanyaan saya itu apa Pak yang membedakan LSP K3 PAS dengan LPK? Ya, simpelnya LPK itu yang memberikan bimbingannya. Namanya Lembaga Hmm. Pelatihan Kerja, LPK itu singkatannya. Yang memberikan pelatihannya, ya, yang memberikan apa namanya, eh, ya kalau di dunia sekolah bimbel gitu, ya. Jadi kami yang memberikan bimbelnya, ya, itu multi kompetensi sebagai LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Kenapa harus ada LPK, harus ada LSP? Bahasa simpelnya biar tidak jeruk makan jeruk, kan begitu, ya. Jadi kami yang melakukan bimbingan, pembinaan, pelatihan, atau memberikan kisi-kisi soal gitu kira-kira lah, ya, bahasa praktisnya, atau memberikan arahan-arahan untuk ujian nanti. Itu Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK gitu, ya. Dan itu berbeda dengan lembaga sertifikasi profesi yaitu LSP.
Nah, lembaga sertifikasi profesi adalah namanya sertifikasi profesi. Berarti yang memberikan ujiannya, yang memberikan sertifikatnya. Lembaga sertifikasi profesi. Banyak ya, salah satunya K3 PAS. Ya, yang katanya untuk sekarang kita menggunakan ini. Ya, disesuaikan dengan kondisi. Jadi bedanya dia hanya memberikan ujian-ujian saja. Tidak memberikan pelatihan, tidak memberikan pembinaan, tidak memberikan arahan. Nah, kalau di LPK namanya saya trainer atau instruktur lah gitu. Kalau di LSP namanya asesor, penilai, begitu. Lembaga sertifikasi profesi. Begitu gambaran simpelnya, Bu. Oke, sip. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Eh, sekarang saya akan masuk ke SKKNI-nya. Ya, itu sudah ada 60 halaman, nanti akan kita bahas satu persatu terkait dengan SKKNI-nya. Nah, di dalam SKKNI tersebut ya, mungkin sudah bisa langsung juga membuka SKKNI-nya. Materi SKKNI-nya ya. Saya buka dulu SKKNI-nya ini ya. Nah, ini SKKNI-nya ya. Kenapa saya buka aslinya? Paling tidak pernah membaca aslinya gitu atau melihat aslinya. Itu aja dulu. Jangan sampai belum pernah lihat aslinya gitu ya. Ini sekali lagi penetapan kompetensi pada jabatan kerja personil K3. Ya, keselamatan dan kesehatan. Aktivitasnya macam-macam nih, aktivitas profesional. Nah, Bapak Ibu aktivitas profesional, ilmiah, teknis, arsitek, insinyuran, analisis dan uji teknis. Sekarang Bapak Ibu profesional. Nah, di sini kalau dibaca ada penyusun dan sebagainya, ya ada definisi dan sebagainya. Sekarang kita langsung masuk ke peta namanya nih. Pemetaan standar kompetensi. Inilah yang menjadi keahlian. Balik lagi kompetensi itu adalah pengetahuan, keterampilan, ya, perilaku dan pengalaman yang harus melekat. Kompetensi itu melekat. Melekat itu berarti ada di dalam praktek sehari-hari. Nah, itu kompetensi. Ya, ini yang harus ada. Tujuan utama Bapak Ibu adalah menerapkan K3. Itu tujuan utamanya. Tadi kan saya bilang pelatihan ini tujuannya bisa menerapkan. Kuncinya merencanakan. Nah, tadi kan sudah berikutnya adalah bisa merencanakan. Nah, nanti ada yang merancang tentang strategi, merancang sigip tanggap darurat, menerapkan peraturan. Berikutnya melaksanakan. Jadi ahli K3 umum selain merencanakan juga melaksanakan. Apa melaksanakan apa? Survei pengujian. Salah satunya nanti kita harus melakukan identifikasi bahaya, komunikasi K3. Nah, tadi saya sampaikan salah satu tugasnya adalah melakukan pengarahan, melakukan briefing, mengawasi. Nah, tadi kan mengawasi, melakukan pengukuran potensi bahaya, mengelola pertolongan. Ini mengelola ya, bukan melaksanakan. Kalau melaksanakan bisa saja orang lain. Ya, karena untuk pertolongan pertama pada kecelakaan itu keterampilannya beda lagi dan tidak cukup hanya 2 training ini. Jadi ada satu lagi nanti kalau ingin ada namanya pelatihan menjadi first aider atau pertolongan petugas P3K gitu. Ya, bagaimana kalau ada orang yang pingsan, bagaimana kalau ada orang itu nanti. Mengelola tindakan darurat, mengelola. Nah, kalau bicara mengelola berarti kebanyakan melakukan koordinasi. Ya kan, mengelola. Menerapkan, nah, kalau menerapkan ini bisa jadi juga memastikan ada proses tentang kesehatan ya, mengelola administrasi, menerapkan manajemen risiko, mengevaluasi. Nah, nanti diharapkan bisa mengevaluasi. Jadi sebenarnya susah juga nih bekerja, merencanakan juga, melaksanakan juga, mengevaluasi juga ya. Jadi kerjaannya sebenarnya berat ya. Sebagai ahli K3 itu berat pekerjaannya ya. Nah, inilah yang nanti Bapak Ibu akan harus
kuasai sebagai kompetensi karena nanti ini akan diuji. Nah, sebagai bukti kalau kita kompeten tuh kita harus menjalankan unit kompetensi. Nah, ini ada 13 yang harus Bapak Ibu nanti kuasai selamanya, harusnya selama-lamanya ya. Nah, jadi 13 inilah nanti ujiannya ini. Ujiannya ini. Ya. Tapi implementasinya ini selama-lamanya. Ya mungkin sama lah seperti kita sekolah ya, SD, SMP, SMA, kuliah, ilmunya dapat tapi melaksanakannya nanti kan setelah dapat ijazahnya. Kadang begitu ya. Kita belajar matematika, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Indonesia, belajar tentang ekonomi misalnya gitu ya. Setelah dapat sarjana atau dapat sekolah kan baru dapat ilmunya, baru pengetahuannya, terampilannya belum. Kan begitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu diharapkan pengetahuannya ada, keterampilannya ada. Ya. Nah, ini 13 itu ada di SKKNI itu juga. Halaman berapa tuh? Bisa dilihat. Ya. Jadi 1 merancang strategi pengendalian risiko, 2 rancang tanggap darurat, komunikasi ketiga. Ini sama dengan yang tadi sudah sampaikan. Ya, nanti satu persatu kita bahas. Ya, mudah-mudahan hari ini sampai ke ini kan ada 13 berarti bagi 2 ya, 6 atau 7 ya. Begitu. Banyak banget ya. Siap? Banyak banget siap ya. Nah, sebelum masuk ke yang ini saya akan jelaskan tentang basic basic K3 dulu ya. Sebentar. Saya kira itu dulu. Nah, sekarang saya masuk ke sebentar. Nah, sekarang pemahaman dasar tentang K3-nya terlebih dahulu. Apa itu K3? Apa itu K3? Tadi sudah saya berikan pemahaman umum dulu. Bedanya ahli K3 dengan dokter apa coba? Bedanya sarjana kedokteran dengan sarjana kesehatan masyarakat. Nah, jadi kalau kuliah itu ada namanya Fakultas Kesehatan Masyarakat, dia belajar sanitasi, higienis, dan K3. Kalau di Fakultas Kedokteran, dia belajar mengobati, belajar memperbaiki. Jadi kalau ada orang patah tulang, atau ada orang flu, itu ke dokter. Ya kan? Ada orang sakit perut, tidak sembuh-sembuh, itu ke dokter. Tetapi kalau K3, itu bukan mengobati, bukan. Apa dong? Apa dong K3 itu? K3 itu mencegah, gitu simpelnya. Mencegah. Jangan sampai orang patah tulang, jangan sampai orang sakit perut, jangan sampai orang flu. Nah, itu K3. Lebih susah sama seperti saya bilang tadi, Pak Ardian minta kepada supir untuk menggunakan sepatu. Apa jawabannya? Pak, saya biasa pakai sendal, nggak apa-apa. Saya pakai sendal tidak sakit. Saya pakai sendal tidak menginjak yang bikin sakit. Begitu katanya jawabannya. Susah. Tapi kalau dokter, dia nungguin orang ketusuk. Tadi kakinya ketimpa besi. Jempolnya remuk. Kakinya menginjak paku. Berdarah. Kakinya kebentur mesin. Memar. Nah, jempolnya remuk, berdarah, memar, bawa ke dokter. Kan begitu ya. Kata dokter harus operasi atau lain sebagainya, itu dokter. Nah, sebelum ketimpa, sebelum menginjek paku, sebelum terbentur,
Itulah K3. Itu simpelnya. Makanya satu, pakai sepatu yang layak. Kedua, kerja harus hati-hati. Kan begitu. Nah, itulah K3. Nah, untuk itu kita harus tahu apa? Harus tahu bahaya. Jadi, itulah K3. Ya, karena kita ketika bekerja, kita pasti akan menemukan berbagai bahaya. Ya, tempat kerja kita itu banyak bahayanya. Ingat waktu zaman COVID, sampai kita tidak boleh kerja kan? Di rumah aja, jangan ke kantor. Kenapa? Kantor tuh bahaya. Ya kan? Kantor tuh bahaya, Pak. Jangan ke pabrik, pabrik tuh bahaya. Jadi itu kita akan bertemu berbagai bahaya, itu intinya. Ya, itu intinya. Nah, apalagi kalau bicara penyakit. Nah, ini. Tahun 2005, 40% karyawan itu mengalami gangguan kesehatan di kantor. Bayangin. Berarti orang kerja itu 40% sakit, Pak. Padahal kita kerja untuk apa? Untuk bahagia ya. Tapi kenyataan 40% sakit. Kalau gitu jangan ngapain kerja ya kalau sakit ya. Mending jangan kerja. Jadi intinya kita harus mencegah ini terjadi. Nah, mengapa kita harus K3? Karena K3 itu adalah kebutuhan hidup, Pak. Jadi kita mengetahui ada kebutuhan hidup. Hidup itu butuh duit, ya. Hidup butuh makan, ya. Betul kan? Tapi duit dan makan buat apa? Duit dan makan buat apa? Kerja untuk dapat duit, kerja untuk dapat makan, tapi buat apa juga? Nah, sebenarnya kebutuhan dasar kita itu adalah kebutuhan makan minum dan kebutuhan aman, yaitu sehat. Jadi sehat itu kebutuhan. Jadi kalau dibilang, Pak, saya mau kerja, ingin dapat duit, ya silakan kerja. Tapi ingat, kerja untuk dapat duit dan sehat dan tidak celaka. Nah, itu basic pertama. Nah, sebagai ahli kategori harus sampai ke situ. Makanya kadang saya sudah agak-agak di ujung kan. Ya sudah kalau mau mati silakan aja mati saya gitu kan. Saya sudah ngasih tahu. Kan mati pasti Pak, betul. Mati pasti, tinggal mau pilih caranya. Caranya mau mati di tempat kerja, mau mati di perjalanan, atau mau mati di mana kan gitu ya. Bapak harus pakai helm Pak. Kalau nggak pakai helm nanti ada peluang tertimpa. Ah, nggak apa-apa, mati-mati aja saya katanya. Ya sudah selesai. Nah, itu kadang-kadang di situ dalam kenyataan. Berikutnya ketiga itu untuk bisnis, untuk ekonomi. Intinya kalau kita sehat, kita kan bisa kerja. Kalau kita tidak celaka, kita bisa kerja. Artinya produktif kan. Kalau kita sakit, kita tidak sehat, kita tidak bisa kerja. Artinya tidak produktif. Kalau kita celaka, artinya tidak produktif. Begitu kan? Nah, oleh karena itu K3 itu agar produktif itu intinya. Ketiga itu agar tidak ada kerugian. Kita kerja, baru masuk kerja, tiba-tiba kaki kita menginjak besi dan luka. Dan kita tidak menggunakan sepatu yang layak untuk bekerja. Kita menggunakan hanya alas kaki yang tipis. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak kerja. Berarti kerja itu terhambat dan kita rugi. Nah, jadi rugi sebenarnya. Jadi kalau sakit itu rugi. Nggak ada sakit yang untung. Nggak ada celaka yang untung. Nah, itu basic awal. Oleh karena itu, K3 itu adalah untuk bisnis. Yang ketiga, K3 untuk peraturan. Nah, ini yang paling mudah. Sama seperti kita menggunakan helm. Kenapa Bapak pakai helm? Ada polisi, Pak. Kalau di Medan bilang, kata polisi bilang, aku tilang kau. Loh Pak, saya kan udah pakai semuanya. Ah, aku nggak suka dengan gaya kau. Ini gaya aja bikin ditilang, katanya gitu ya. K3 itu kewajiban, ada aturannya. Undang-Undang 170, Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003, ya, ada peraturan pemerintah
PP 50 dari 12, tentang migas, jasa konstruksi, banyak peraturan. Wajib perusahaan itu menerapkan K3 dan tapi berikutnya yang perlu kita ketahui, K3 itu hak. Pasal 86. Jadi kalau dibilang karyawan itu harus dapat hak. Hak apa karyawan? Hak gaji, hak cuti, ya kan? Hak fasilitas kan begitu ya? Hak BPJS kan begitu ya? Tapi ada satu hak yang kadang-kadang karyawannya nggak mau, yaitu hak perlindungan K3. Termasuk Bapak harus pakai helm, Bapak harus pakai baju. Nggak mau tuh. Pak, itu hak dia. Inilah tentang K3 dan peraturan. Nah, kenapa terjadi celaka? Ada dua faktor. Faktor dasar dan faktor langsung. Faktor dasar itu karena faktor pribadi dan faktor kerja. Faktor pribadi itu karena kemampuan fisik atau karena kemampuan mental. Makanya kalau kerja itu harus siap fisik dan siap mental. Kalau dia lagi putus asa, jangan kerja. Ya kan? Kalau putus asa kerja, akhirnya bunuh diri di dalam kerjaan. Siap fisik. Nah, karena itu wajib fisik kita harus kuat selalu. Udah faktor kerja, leadership, kepemimpinan, engineering. Ada juga faktor langsung dan faktor yang disebut dengan faktor perbuatan tidak aman dan kondisi tidak aman. Kita sering mendengar kenapa terjadi kecelakaan mobil menabrak motor karena supir, kata begitu kan. Kenapa terjadi bus menabrak truk karena remblong. Nah, itu karena faktor manajemen remblong itu. Kenapa terjadi tabrakan? Karena jalanan licin, itu faktor kondisi tidak aman. Dominannya karena perbuatan biasanya. Nah, jadi sekarang ini Bapak Ibu sebagai ahli K3 adalah mengatur perbuatan orang agar orang itu mau menggunakan helm begitu kasarnya. Ya, agar mau menggunakan helm. Kalau menggunakan helm. Ya, jadi ada faktor langsung dan faktor dasar. Kalau faktor dasar itu faktor pribadi, faktor kerja. Gitu. Ya, dua faktor. Oke, saya kira itu. Nah, jadi sebenarnya berdasarkan pengertian apa tuh K3? Balik lagi K3 itu adalah mencegah. Jadi pencegahan sebenarnya. Jadi ilmu mencegah. Jadi sekarang kita mencegah orang celaka, mencegah orang sakit. Itu ahli K3 umum. Nah, kayak Bapak Ibu sebagai manajer operasional, misalnya Bu Natalia akan mencegah proyek gagal kan gitu. Pak Ardian sebagai ahli K3 atau Pak Ardian sebagai selain ahli K3 umum, Pak Ardian mengerjakan apa Pak Ardian? Ini di safety officer-nya, Pak. Oke, kalau safety officer jelas. Berarti kan mencegah orang celaka, mencegah orang sakit. Jadi kalau ada di perusahaan itu yang celaka, berarti Bapak tidak mencegah. Tapi mencegah balik lagi susah, Pak. Ya, apalagi di pekerjaan tertentu yang panas, dia nggak mau pakai baju, dia pengen pakai jaket kulit. Yaitu kulit asli, yaitu baju, nggak pakai baju gitu. Jadi mencegah. Jadi kegiatan melindungi. Jadi sebenarnya melindungi. Ya. Namanya mencegah balik lagi susah. Nah, apa yang dilakukan oleh K3? Melindungi pekerja, menjamin sumber produksi. Nah, ini Undang-Undang tahun 70, kemudian peraturan pemerintah 2000, mencegah dan mengurangi. Nah, jadi kita cegah dan kita kurangi, melibatkan unsur manajemen. Ya, itulah tentang K3. Nah, perannya apa? Mencegah kerugian. Ya, dan sebagai advisory body. Jadi sebenarnya kita tuh sebagai penasehat. K3 itu karena tadi mencegah ya. Kayak polisi kan mencegah tabrakan, mencegah celaka, tapi tetap aja kita nggak mau ya. Lampu merah sudah berhenti tetap nggak mau, akhirnya tabrakan. Nah, kita kira begitu kan. Di ahli K3 itu seperti polisi. Ya. Dan manajemen tool sebagai kontrol. Nah, ini nggak mudah. Nah, ini aturan-aturan. Aturannya banyak, ya nanti bisa dibaca ulang. Nanti saya akan berikan modul ini. Nah, sebenarnya ada ketentuan di dalam aturan Undang-Undang 170 dan di PP 50 itu ada sanksi.
Jadi sebenarnya kalau tidak implementasi ada sanksi. Ya. Nah, balik lagi ini adalah hak. Ya, ini adalah hak. Jadi untuk ini nggak perlu ada hutannya sebenarnya, ada hak. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini hak Bapak Ibu untuk dapat K3. Saya kira itu untuk tahap awal kita break total 10 menit. Nah, udah capek matanya melihat, kita break. Bu Mela, Mbak Mela, kita break, modulnya langsung saya bagikan. Kita masuk lagi 10.31 ya. Oke, cukup 10 menit ya. Terima kasih, selamat istirahat. Baik, Bapak Ibu, silakan Pak Thomas. Terima kasih untuk materi pertamanya yang benar-benar sangat insightful dan juga membantu untuk pemahaman Bapak dan Ibu nih. Untuk Bapak dan Ibu, silahkan istirahat terlebih dahulu 10 menit, boleh dibaca-baca lagi materi yang telah diberikan. Terima kasih. Dan izin mohon untuk yang belum mengisi link absensi, silahkan segera diisi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan. Bagaimana Mbak Mela? Baik Pak, sudah bisa dilanjutkan kembali. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Tadi sudah sampai di basic terkait dengan pengertian-pengertian ketiga, ya. Sekarang saya mau masuk ke pengendalian risiko. Ya, itu termasuk unit kompetensi 1 dan unit kompetensi 11 ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat unit kompetensi pertama ya, yaitu terkait dengan merancang strategi pengendalian, dan unit kompetensi yang 11 tentang manajemen risiko. Jadi saya langsung masuk saja ke unit kompetensi 1 dan unit kompetensi 11. Jadi ini ada beberapa yang saya gabung, ada 2 lah yang saya gabungkan ya. Jadi memang kalau di sini ini berurutan ya, tapi urutannya penyampaiannya tidak harus berurut seperti ini karena nanti terkait dengan apa dulu yang dilakukan ya, apa dulu yang harus dilakukan. Nah, di modul yang terkait basic K3 tadi yang sudah dibagikan ya. Nah, ini ada beberapa ketentuan yang harus Bapak Ibu ketahui. Ya, ini sebenarnya bisa dibaca ya. Nanti ini juga menjadi dasar implementasi Bapak Ibu di lapangan. Jadi Bapak Ibu bertugas sebagai ahli K3 umum itu yaitu mengawasi, itu dasarnya undang-undang. Dasar undang-undang. Saya bilang seperti polisi dasarnya undang-undang. Gitu ya. Polisi dasarnya undang-undang. Nah, Undang-Undang 170 ini isinya Bapak Ibu. Ya nanti kalau aslinya perlu nanti saya kasihkan. Ya belum dikasih yang aslinya, tapi nanti bisa juga diberikan yang aslinya. Ya. Intinya ini mengatur di tempat kerja. Tempat kerja itu apa? Ada usaha, ada orang, dan ada sumber bahaya. Nah, bekerja atau usaha itu tentu ada surat tugas atau job desk. Nah, ini ketentuan-ketentuan K3 harus dijalankan di kerja mana saja. Jadi ketika ada kebakaran, peledakan, ketika ada perdagangan, ada bahan beracun, ada pembangunan perumahan. Kalau tadi dibilang Pak Romi terkait dengan konstruksi, ya itu yang C. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan. Jadi intinya sebenarnya ketentuan-ketentuan dalam ini wajib berlaku di sini. Jadi K3 wajib ya dilaksanakan pada pekerjaan-pekerjaan berikut ini, begitu kira-kira. Ya, K3 wajib dilaksanakan pada pekerjaan-pekerjaan di bawah ini. Di semua pekerjaan di bawah ini wajib melakukan atau implementasi K3.
dibuat, dipakai, digunakan mesin. Nah, di Pak Lubis, Ardian Lubis ada mesin kan gitu. Dibuat, diolah, nah, diolah yang mudah terbakar, mudah meledak. Nah, dikerjakan pembangunan perbaikan perawatan gedung. Nah, wajib K3. Jadi ini K3 wajib dilaksanakan pada pekerjaan-pekerjaan di bawah ini. Itu pengertiannya. Ya, itu pengertian. Sekarang pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu tertulis nggak disebut Kak dalam undang-undang ini. Kalau disebut berarti wajib K3 dijalankan. Karena di sini disebut tempat kerja itu wajib menerapkan K3 gitu ya. Dan seterusnya. Ya, pengangkutan, bongkar, penyelaman, nah, sampai ke penyelaman, usaha pertanian, perkebunan, pembukaan wilayah hutan, ya, pertambangan, kerja di ketinggian, di bawah tekanan udara, di tangki, di sumur, di lubang. Nah, itu kan banyak terjadi kadang-kadang kerja di lubang tanpa perlindungan, ya, tanpa perlindungan. Pemusnahan sampah di televisi, di radio, pemancar radio, pendidikan, pembinaan, nah, itu juga K3 wajib. Ya, diputar film. Dulu ini istilah tahun 70, pertunjukan sandiwara. Berarti kan ini di teater ya kalau kita mah. Di bioskop lah istilahnya. Nah, ini ya 18 macam kondisi K3 yang harus dijalankan. Ya. Nah, pertama mencegah. Jadi apa yang dilakukan dalam peraturan perundangan diterapkan salah satu keselamatan K3. Ya, jadi cara penerapan K3. Ini cara penerapan K3. Ya, cara penerapan K3. Mencegah, mengurangi, mencegah, memberi kesempatan jalan, artinya ini ada rute-rute emergensi, pertolongan pada kecelakaan, alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri itu wajib. Undang-undang yang ngomong. Memberi, memberi, memberi. Mencegah. Ini mencegah ya. Mencegah. Memperoleh penerangan yang cukup. Memperoleh kebersihan. Ini kebersihan ini wajib. Keserasian, ergonomi. Jadi kalau pegel-pegel. Ya. Ini bisa dibaca lebih detail, mengamankan, memperlancar pekerjaan bongkar muat. Nah ini, mencegah terkena aliran listrik. Nah itu kan. Jadi ini silahkan dilihat. Pengurus wajib, nah ini, pengurus siapa? Pengelola perusahaan. Memeriksa kesehatan karyawan. Jadi semua karyawan itu wajib diperiksa kesehatannya sebenarnya. Dia ada medical check up, itu wajib sebenarnya. Ya. Di awal dan di akhir. Oke, nah berikutnya menjelaskan, menunjukkan tenaga kerja, kondisi. Nah ini menjelaskan, menunjukkan. Ini siapa yang melakukan ini? Ini kan pembinaan nih. Nah ini sebenarnya tugas ahli K3 nih. Di ahli K3 punya tugas ini sebenarnya nih. Pasal 9 itu tugas ahli K3 nih. Menjelaskan, menunjukkan. Itu salah satu tugas ahli K3. Dan seterusnya. Ini saya nggak harus semuanya saya bahas. Nah ini harus ada safety briefing. Harus ada safety briefing. Jadi harus ada orang kerja itu pertama pasti harus berdoa dulu ya. Kedua mereminder. Jadi safety briefing itu reminder sebenarnya. Ya, ini sama dengan reminder atau mengingatkan kerja harus selamat. Itu bukan untuk celaka.
Nah, ini tugas ahli K3 umum juga ini. Ya, tugas ahli K3 umum. Gitu. Ya, tugas ahli K3 umum. Nah, ini kewajiban pekerja, hak pekerja. Saya kira clear. Nah, ini kemudian setiap orang yang masuk ke tempat kerja harus mentaati peraturan. Saya kira ini, nah, mencegah timbulnya penyakit. Nah, tentang kesehatan kerja. Tadi kan harus ada implementasi tentang kesehatan kerja ya, mencegah. Wajib pemeriksaan kesehatan tadi sudah ya. Pasal 8 di awal, berkala dan khusus. Kemudian P3K, wajib ada P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan, ada fasilitasnya, ada tempatnya, gitu ya, ada kotaknya menyebutnya, ada ruangannya. Gitu, ya. Nah, ini ketentuan-ketentuan kotaknya. Gitu, ya. Ketentuan-ketentuannya. Gitu. Nah, ini ketentuan-ketentuan jumlahnya. Ya, kalau berapa orang, kotaknya yang mana, di ketentuannya bisa dicek lagi. Ya, kotak A, kotak B, kotak C, maksudnya standarnya ya. Petugas P3K harus ada yang berlisensi. Ya, jadi sebenarnya harus ada ya, yang bisa kalau orang itu pingsan, orang itu serangan jantung, orang itu patah tulang, orang itu eh, perlu di di diobati gitu ya. Bukan obat sih, pertolongan pertama. Jadi bukan obat, ini bukan pengobatan ya. Beda, ini bukan pengobatan. Nah, itu kadang begitu tuh. Karena di situ bukan obat sebenarnya. Ya, di situ bukan obat sebenarnya. Nah, petugas yang wajib ada sesuai dengan jumlah pekerjanya bisa dilihat di situ. Nah, ini ahli K3 ditugaskan menjalankan pengawasan. Nah, ahli K3 adalah yang di luar Kemenaker. Nah, Bapak Ibu sebenarnya ahli K3 melakukan pengawasan. Tadi sudah disampaikan tugas ahli K3. Dan wajib ada ahli K3. Itu, nah, bagaimana implementasinya? Kurang lebih ada 5 aktivitas yang harus dilakukan. Ya. Menemukan fakta, analisis, pemilihan program, pelaksanaan, dan pemantauan. Nah, ini sebenarnya tugas ahli K3 umum kurang lebih 5 tahapan ini. Nah, nanti ini akan kita coba diskusikan bersama-sama. Gitu ya. Modul ini selesai. Saya langsung ke modul berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau belum ya nggak apa-apa. Sementara ditelan dulu ya. Sementara ditelan dulu. Sekarang kita masuk ke pengendalian risiko ya. Sebentar saya cek dulu. Nah, sebentar. Kesalahan di laptop nih. Sebentar ya, ada kesalahan di laptop saya. Nge-lag ya, saya nge-lag nih. Maaf ini sebentar saya keluar sebentar ya. Ini ada nge-lag di laptop saya nggak tahu kenapa.
Baik, sambil menunggu trainer kita, silahkan Bapak Ibu dibaca-baca lagi modulnya karena nanti akan ada banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan agar lebih mudah memahaminya. Terima kasih. Bawah. Iya bawah. Ah, scroll bawah dulu, Bu. Soalnya masih. Ya, terus lagi. Terima kasih. Coba saya cek dulu ya, Bu. Iya. Oh, udah tahu itu. Gitu aja dong, nggak apa-apa. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini ada gangguan di laptop saya. Terima kasih atas kesediaannya menunggu ya. Tahu kenapa nih laptop ya tiba-tiba nge-lag. Nah, tadi juga sudah saya kirimkan modul yang keempat ya terkait dengan pengendalian risiko. Di mana Bapak Ibu bisa mengikuti dengan agak cepat. Bagaimana? Ya, jadi kembali lagi saya reminder bahwa ada 13 kompetensi yang harus Bapak Ibu kuasai ya. Nah, ini saya akan sampaikan yang 1 dan yang 11. Nah, sementara yang berarti baru 2 ya dari yang sebelum-sebelumnya tadi ya. Jadi bisa dicek lagi modul yang pertama. Jadi saya sudah kasih file 1 pengertian, 2 daftar kompetensi, 3 tadi terkait dengan pemahaman basic tentang K3-nya ya, yaitu peraturan-peraturan perundangan dan juga tahapan-tahapan implementasinya ya, tahapan implementasi. Nah, kalau dari unit kompetensi kan balik lagi tetap ini harus juga Bapak Ibu lihat. Nah, ini ada 13 unit kompetensi. Sekarang saya jelaskan merancang strategi pengendalian dan menerapkan manajemen risiko. Nah, ya ini saya karena sama ini digabungkan menjadi 1 modul begitu. Ya, kemudian juga saya berikan itu contoh implementasinya. Sudah dikasih filenya yang Word. Dan nanti Bapak Ibu melakukan itu ya, melakukan tadi. Nah, melakukan identifikasi bahaya seperti ini. Nah, ini saya langsung kasih contoh aja ya. Jadi untuk mempermudah ya, gitu. Untuk mempermudah ya. Kok ini kehapus lagi, maaf. Jadi nanti ini harus bisa membuat seperti ini. Nah, ini nanti saya akan jelaskan ya. Saya akan jelaskan metodenya bisa menggunakan ini, bisa juga menggunakan yang ada di modul. Nah, jadi ujungnya Bapak Ibu bisa menggunakan. Dan ini nanti ditanyakan di ujian. Dan ini nanti Bapak Ibu harus menunjukkan ini. Begitu, ya harus menunjukkan ini. Ini kan contoh di 1 perusahaan ya. Di perusahaan Bapak Ibu silakan disesuaikan. Begitu ya.